5 metode yang harus dilakukan atau diolah atau dilatih, apapun bisa disembuhkan, baik penyakit medis ataupun non medis, semuanya dengan izin Allah, dengan kita sebagai syariatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, kembali lagi di channel saya. Video kali ini melanjutkan video sebelumnya, yang ini sahabat, yang ini nih, tentang terapi energi, metode pembangkitan tenaga dalam untuk pengobatan sahabat. Jadi di video kali ini kembali saya akan mengulangi beberapa metode yang harus dilakukan untuk kita bisa membangkitkan tenaga dalam kita untuk digunakan sebagai pengobatan sahabat. 5 metode yang harus dilakukan atau diolah atau dilatih, itu yang pertama pembukaan cakra energi badan sahabat, yang mana pembukaan cakra energi badan ini atau penyelarasan energi cakra ini dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya. Yang kedua yaitu olah pernapasan, yang mana pernapasannya ada 3 sahabat. Yang pertama adalah pernapasan dada, kemudian yang kedua pernapasan perut, yang ketiganya pernapasan diafragma atau linear atau pernapasan biasa. Yang ketiga adalah gerak jurus cakra sahabat, yang mana gerak jurus cakra ini sangat dominan untuk pembangkitan tenaga dalam. Juga jurus cakra ini bisa kita gunakan untuk bertempur atau bertarung di alam gaib sahabat. Yang keempatnya serap energi alam, kemudian yang kelimanya adalah balancing atau meditasi sahabat. Itulah metode-metode atau beberapa metode yang harus dilakukan ketika kita akan mengaktifkan tenaga dalam kita atau mengolah tenaga dalam kita, sehingga kita memiliki kemampuan untuk menjadi seorang terapis atau memiliki kemampuan pengobatan alternatif sahabat. Jadi ketika kita melatih kelima metode itu, otomatis tubuh kita akan menjadi sebuah power bank sahabat, yang mana memiliki atau menampung banyak energi, sehingga energi tersebut bisa untuk ditransferkan. Nah, ketika kita melatih atau mengolah kelima metode tersebut dengan sangat serius sahabat, maka kita bisa menjadi seorang ahli pengobatan alternatif tanpa sentuhan. Kalau di saya, teknik pengobatannya tanpa sentuhan sahabat. Apapun bisa disembuhkan, baik penyakit medis ataupun non medis, semuanya dengan izin Allah, dengan kita sebagai syariatnya. Baik sahabat, di video kali ini saya akan memberitahukan metode pertama dalam pengolahan tenaga dalam, yaitu teknik pernapasan sahabat. Karena untuk pembukaan cakranya sahabat harus dilakukan dengan guru. Dalam hal ini saya yang akan membukakan secara langsung ataupun secara tidak langsung nanti di akhir, setelah kita bisa mengolah metode tersebut satu demi satu atau tahap demi tahap sahabat. Ketika kita sudah menguasai keempat tahap itu, maka yang kelimanya saya akan bukakan cakra energi sahabat semuanya di luar sana, baik secara langsung ataupun secara jarak jauh sahabat. Oke, metode yang pertamanya adalah metode olah pernapasan. Apa saja yang harus kita persiapkan sahabat? Yang pertama yang harus disiapkan adalah keyakinan, kemudian latihan yang terus menerus tanpa kita berputus asa. Yang kelimanya tekun sahabat, kemudian bersabar, dan berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak lama-lama lagi saya akan langsung memberitahukan cara untuk pengolahan napasnya. Untuk metode yang pertama adalah olah pernapasan, yaitu pernapasan dada. Bagaimana cara untuk pernapasan dada ini? Yang pertama, kita hirup udara atau kita tarik udara lewat napas hidung, kemudian kita masukkan ke dada, perut dikosongkan gitu. Kemudian ditahan beberapa menit. Setelah terasa panas, maka tiupkan lewat mulut sahabat. Jadi seperti ini.
Kemudian kunci di dalam dada, masukkan ke dalam dada, kunci, dan perut dikosongkan. Kemudian tahan sampai terasa panas, kemudian ditiupkan. Seperti itu. Itulah pernapasan dada, sahabat. Jadi tarik udara lewat hidung, kemudian dimasukkan ke dada, kemudian dikunci sampai terasa hangat atau terasa panas, kemudian ditiupkan. Lakukan itu terus-menerus. Untuk pemula, lakukan sebanyak 5 kali. 5 kali tarikan napas. Seperti itu ya. Nah, untuk pernapasan yang keduanya adalah pernapasan perut, sahabat. Pernapasan perut berbeda dengan pernapasan dada, cara pengolahannya. Untuk pernapasan perut, kita tarik udara atau tarik napas lewat hidung. Kemudian masukkan ke perut, dada dikosongkan. Perut dikembungkan sampai terus dikunci sampai terasa hangat atau panas. Setelah beberapa menit, kemudian keluarkan napas lewat hidung. Kemudian tarik kembali. Kemudian masukkan ke dalam perut, dada dikosongkan, kemudian dikunci. Setelah itu, setelah terasa panas, keluarkan lewat hidung. Nah, itulah pernapasan perut, sahabat. Jadi perbedaannya adalah kalau pernapasan dada kita tarik udara lewat hidung, kemudian keluar lewat mulut. Kalau pernapasan perut kita tarik lewat hidung, kita keluarkan lewat hidung. Seperti itu, sahabat ya. Nah, itulah metode olah pernapasan dada kemudian perut. Nah, bagaimana dengan pernapasan diafragma? Pernapasan diafragma adalah menggunakan pernapasan keduanya, antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Seperti ini. Nah, pernapasan diafragma atau pernapasan linear ini bisa disebut pernapasan biasa, seperti kita bernapas saja, sahabat. Nah, lakukan itu sebanyak 5 kali juga, sahabat. Nah, untuk pemula lakukan semuanya 5 kali 5 kali. Nanti terus bertahap sampai sekuat kita melakukan. Semakin banyak kita melakukan olah napas, semakin banyak energi yang ditampung sebagai tenaga dalam kita. Seperti itu, sahabat, teknik metode olah pernapasan. Nah, itu sangat sederhana sekali kan, sahabat, bisa kita lakukan di rumah masing-masing untuk pengaktifan metode tahap 1 ini. Untuk metode keduanya nanti saya akan share di video berikutnya. Mudah-mudahan untuk metode yang pertama ini kita bisa memahaminya dulu, sahabat. Sangat sederhana dan sangat mudah karena saya modifikasinya semudah mungkin supaya bisa diikuti oleh siapapun, termasuk anak kecil yang intinya bisa mencerna instruksi dari saya. Seperti itu, sahabat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk metode tahap 1 ini. Silahkan untuk dicoba dan lakukan sesederhana mungkin. Bagaimana dengan posisinya? Posisinya adalah kita sambil berduduk saja, sahabat. Sambil berduduk, relaks, santai, fokus ya, fokus kepada latihannya. Boleh sambil memejamkan mata, sahabat. Nah, seperti itu ya. Oke, sahabat, terima kasih sudah menonton video dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya untuk metode yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Mata Batin Channel.